Selamat pagi saudaraku seiman dalam Kristus. Salam sehat sukacita untuk kita semua. Marilah kita siapkan hati dan pikiran kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Tuhan beserta kita sekarang dan selama-lamanya. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Matius bab 13 ayat 44 sampai 46. Dimuliakanlah Tuhan. Kerajaan surga seumpama harta yang terpendam di ladang, yang ditemukan orang, lalu dipendamkannya lagi. Karena sukacitanya, pergilah ia menjual seluruh miliknya, lalu membeli ladang itu. Demikian pula hal kerajaan surga itu seumpama seorang pedagang yang mencari mutiara yang indah. Setelah ditemukan mutiara yang sangat berharga, ia pun pergi menjual seluruh miliknya lalu membeli mutiara itu. Demikianlah Injil Tuhan, terpujilah Kristus. Selamat pagi saudaraku seiman dalam Kristus. Dalam bacaan Injil hari ini, Yesus mengajarkan kepada kita tentang nilai kerajaan surga. Dia menggunakan dua perumpamaan untuk menggambarkan betapa berharganya kerajaan surga. Apakah yang paling kita inginkan dalam kehidupan kita? Apapun itu, kita akan mengorbankan hal lain yang telah kita miliki demi mendapatkan apa yang kita inginkan. Seorang yang menemukan harta terpendam pasti telah bekerja untuk menggali harta yang dia temukan itu. Dengan demikian, tentang kerajaan surga, Tuhan Yesus sedang menjelaskan mengenai reaksi orang-orang setelah mengetahui apa yang sedang dikerjakan untuk menyatakan kerajaan surga di dunia ini. Apakah yang sedang Allah kerjakan? Allah sedang menyatakan raja dari kerajaan surga. Siapa sang raja itu? Dia sedang menyatakan hal paling penting dalam kerajaannya. Tetapi reaksi orang-orang begitu beragam karena begitu sedikit yang menyadari yang Yesus sedang lakukan. Yesus sedang menyatakan dirinya dan mengajak orang-orang untuk sungguh-sungguh menaati Dia dan mengasihi Dia dengan segenap hati, jiwa, kekuatan, serta pikiran. Saudaraku seiman dalam Kristus, tidak semua bereaksi dengan tepat, tetapi di dalam Kristus ada hidup yang jauh lebih limpah dan penuh kepuasan daripada di dalam cara dunia ini. Jika saja kita semua menyadari hal ini, maka kita rela kehilangan cara hidup yang sempit dan tidak pernah puas untuk memperoleh hidup yang penuh dengan kelimpahan. Saudaraku seiman dalam Kristus, melalui bacaan Injil hari ini ada poin yang perlu kita pahami bersama. Yang pertama adalah ia menceritakan tentang seorang yang menemukan harta yang terpendam di ladangnya. Orang itu sangat gembira sehingga dia menjual seluruh miliknya untuk membeli ladang itu dan mendapatkan hartanya. Yang kedua, Yesus menceritakan tentang seorang pedagang yang menemukan mutiara yang sangat berharga dan juga menjual seluruh miliknya untuk membeli mutiara tersebut. Dari kedua perumpamaan ini kita diajak untuk merenungkan dan memahami betapa berharganya kerajaan surga. Kita diajak untuk menempatkan nilai yang sangat tinggi pada kerajaan surga, bahkan lebih tinggi daripada semua harta duniawi yang kita miliki saat ini. Ini bukan berarti kita harus menjual segala sesuatu yang kita miliki, tetapi lebih kepada mengarahkan hati dan prioritas kita kepada hal-hal yang abadi dan berharga di mata Tuhan. Jika Kristus lebih besar daripada segala sesuatu dalam hidup kita,
maka apapun yang kita korbankan untuk Kristus sebenarnya tidak membawa kita ke dalam kerugian apapun, karena apa yang kita peroleh di dalam Dia jauh lebih besar daripada apa yang kita lepaskan. Nah, untuk itu, apakah kita siap untuk menyerahkan segala sesuatu demi memperoleh kerajaan surga? Apakah kita rela mengorbankan waktu, tenaga, dan mungkin kenyamanan kita demi mengikuti Yesus dan hidup sesuai dengan ajarannya? Demikianlah pertemuan hari ini, dan marilah kita akhiri dengan doa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Tuhan Yesus yang penuh kasih, terima kasih untuk pengajaran-Mu pada hari ini tentang nilai kerajaan surga. Bantu kami untuk selalu menempatkan-Mu sebagai prioritas utama dalam hidup kami. Berilah kami hati yang rela berkorban dan berusaha mencari dan memperoleh kerajaan surga. Semoga kami dapat melihat nilai sejati dalam hidup ini dan selalu berusaha untuk hidup sesuai dengan kehendak-Mu. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.